A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Qala riya. Yaqulullahu ta'ala lahum yauma yujazal ibadu bi'a'malihim izhabu ilal ladzina kuntum tura'un lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khaira. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita berharap pada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat Allah berikan pada kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini, ilmu yang mudah-mudahan ini merupakan ilmu yang bermanfaat bagi kita adalah bahayanya riya dalam kehidupan kita. Apa itu riya? Riya artinya melakukan sesuatu yang kita lakukan sesuatu itu bukan kita tujukan kepada Allah, bukan kita harapkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sesuatu yang kita kerjakan itu ditujukan untuk mendapatkan sebutan kehormatan, pujian dari sesama manusia. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, tentang riya ini di dalam surat Al-Maun sudah Allah jelaskan bahwa di antara pekerjaan-pekerjaan baik termasuklah sholat, maka sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sholat yang dilakukan tujuannya adalah riya, ingin mendapatkan perhatian dari manusia. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasulullah SAW, dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis tersebut yang sudah tadi saya bacakan, dengan terjemahnya adalah Rasulullah SAW mengkhawatirkan atas umat sesuatu yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah SAW, atas kamu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Lalu beliau bersabda, riya. Allah Ta'ala akan berfirman kepada mereka pada hari pembalasan, pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu pameri, riya, pamer. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu pameri sewaktu kamu di dunia. Maka lihatlah apakah kamu dapat memperoleh kebaikan dari mereka. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, dengan hadis ini juga Rasulullah SAW menceritakan, menjelaskan, menegaskan, yang penegasan Rasulullah SAW ini membuat Abu Hurairah sebagai periwayat hadis ini, sebagai sumber hadis ini dari Rasulullah SAW, dia sampai pingsan 3 kali. Ketika ada seseorang yang mendekati dirinya bertanya tentang hadis penting yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Sampai pingsan 3 kali Abu Hurairah ini pada saat mau menjelaskannya. Pada saat dia mau menjelaskan pertama, dia tarik napas, pingsan. Lalu sadar dan mau memulai menjelaskan tentang hadis ini, menceritakan tentang hadis ini, dia pun pingsan. Tak lama kemudian dia sadar, bersiap-siap untuk menjelaskan, untuk menceritakan tentang hadis ini, maka dia pun pingsan kembali.
sahabat-sahabat rahimakumullah. Pingsan sampai 3 kali. Maka akhirnya yang ketiga barulah dia bisa dengan tenang menjelaskan, menceritakan tentang hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa hadis itu sahabat-sahabat rahimakumullah? Yang mestinya menjadi satu perhatian untuk saya dan kita semua. Hadis itu menceritakan tentang di hari pada saat hari pembalasan dan pengadilan. Yang pembalas dan pengadil sebenar-benarnya pembalasan, sebaik-baiknya pembalasan dan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya pengadilan, yaitu adalah pengadilan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 kelompok orang yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat yang mencatat segala perbuatan. 3 kelompok yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang acap kali mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan oleh Allah, apa yang kamu kerjakan? Diceritakanlah oleh orang ini bahwa saya membaca Al-Quran, saya memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, itu yang kami lakukan di dunia. Maka ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang kamu lakukan itu adalah dusta. Apa-apa yang kamu kerjakan di dunia sudah kamu dapatkan, tapi sesungguhnya apa yang kamu kerjakan itu adalah dusta. Kenapa sahabat-sahabat rahimakumullah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dusta, bohong? Yang pada waktu itu pula lah para malaikat pun berucap juga, ya kamu adalah bohong. Karena para malaikat pastinya dia tidak pernah menyanggah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sahabat-sahabat rahimakumullah dikatakan kepada orang pertama ini dusta atau bohong? Oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, kamu sudah mendapatkan sebutan-sebutan yang baik di dunia. Itu sudah kamu dapatkan semua. Kamu melakukan semuanya itu hanya karena engkau ingin mendapatkan sebutan, pujian, sanjungan dari orang bahwa kamu adalah ahli Al-Quran. Kamu orang yang mengerti Al-Quran. Dan sebagai orang yang bisa memberikan pelajaran Al-Quran. Tapi tujuan kamu adalah riya. Bukan karena aku. Bukan karena Allah, sahabat-sahabat rahimakumullah. Maka golongan yang pertama ini kemudian dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu golongan yang kedua apa sahabat-sahabat rahimakumullah? Golongan yang kedua adalah orang yang dalam hidup dan kehidupannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak. Di dunia dia memberikan segala sesuatu yang ada pada dirinya untuk orang banyak. Bermanfaat untuk orang banyak. Orang banyak tertolong. Dihadapkanlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, kamu dusta, kamu bohong. Kamu sudah mendapatkan segala apapun yang kamu harapkan di dunia. Sebutan-sebutan yang baik. Sebutan-sebutan kebanggaan untuk diri kamu. Kamu sudah dapatkan di dunia. Kamu sesungguhnya adalah dusta. Mengapa sahabat-sahabat rahimakumullah Allah katakan dusta? Dan kemudian para malaikat pun mengiyakan apa yang dikatakan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini. Orang ini yang di dunianya tidak bakhil, tidak pelit, dermawan. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diterima amalannya ini. Kamu dusta. Maka kemudian Allah buka. Allah jelaskan kepada orang ini. Kamu melakukan sesuatunya dan sudah kamu dapatkan di dunia. Bukan karena aku. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Dia riya. Karena ingin mendapatkan sesuatu pujian. Penghormatan dari manusia. Riya. Pamer, sahabat-sahabat rahimakumullah. Na'udzubillah min dzalik. Golongan orang yang kedua ini, secara amalan-amalannya adalah amalan-amalan soleh. Tapi kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak diterima. Yang secara kasat mata harusnya dia menjadi pemilik surga, masuk dalam surga. Tapi kemudian dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ini golongan yang kedua, sahabat-sahabat rahimakumullah. Lalu
Golongan yang ketiga yang bagaimanakah? Yang kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia ini dusta, pembohong. Ria, melakukan sesuatu bukan karena Allah, pamer, ingin mendapatkan pujian, hormatan, acungan jempol dari sesamanya. Siapa kelompok yang ketiga ini? Kelompok yang ketiga ini orang menyebut dirinya sebagai pejuang, mujahid, syahid. Ketika ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu kerjakan? Saya di dunia merupakan orang yang syahid, mati di dalam membela agama. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kamu dusta, kamu bohong. Loh, kenapa bohong, sahabat-sahabat rahimakumullah? Allah jelaskan demikian. Dan para malaikat pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah jelaskan, engkau melakukan sesuatunya bukan karena aku. Ria, pamer, ingin mendapatkan sanjungan pujian dari selain aku. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan, sahabat-sahabat rahimakumullah, kamu tidak layak, tidak berhak untuk masuk ke dalam surga. Masuklah kamu ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kelompok yang ketiga ini pun oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka. Sahabat-sahabat rahimakumullah, dari tiga kelompok ini menjadi satu pelajaran bagi diri kita. Perhatikan, waspadai terhadap niat kita. Jauhkan unsur riya apabila kita mengerjakan sesuatu, termasuk sesuatu yang amalan-amalan yang sampai pada kehidupan di akhirat. Hati-hati, waspada. Jangan sampai diri kita diiringi melakukan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang baik karena riya. Nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kita disuruh meminta kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang kita harapkan dia memuji, memberi penghormatan kepada kita. Dan itu tidak bisa. Hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan balasan sesungguhnya. Dan balasan tiap-tiap kita tentunya adalah surga pada kehidupan di akhirat. Nah, tiga kelompok orang ini, sahabat-sahabat rahimakumullah, yang tidak kemudian mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala karena riya. Sekali lagi, sahabat-sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan diri kita untuk tidak melakukan riya. Riya, pamer. Riya itu melakukan sesuatu bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Allah ini bermanfaat untuk saya dan kita semuanya, sehingga kita terhindar dari melakukan riya dan benar-benar ikhlas melakukan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf bila ada kekeliruan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.